Pada sharing singkat kali ini kita akan bahas mengenai administrasi penelitian ya. Banyak beberapa rekan-rekan peneliti ya, terutama yang studi lanjut S2 dan S3 itu mengalami beberapa isu karena ketidaklengkapan aspek-aspek administrasi penelitian gitu ya. Kedepannya administrasi ini menjadi satu hal yang selayaknya sudah melekat ke proses. Artinya teman-teman harus prepare ya, harus prepare well sebelum kebutuhan administrasi itu dibutuhkan, terutama sebagai syarat kelulusan atau syarat maju ke tahap penelitian selanjutnya atau bahkan syarat hibah ya. Saya mengambil salah satu cerita gitu ya. Kita perlu siap-siap bawa payung di musim hujan ya, sebelum dia hujan. Kadang-kadang kita juga harus mempersiapkan paperwork kita untuk membuktikan kelayakan penelitian kita. Dan ini menjadi penting ya. Sama halnya kalau teman-teman tidak bawa payung kemudian kehujanan ya, memiliki peluang sakit gitu ya. Maka sama saja begitu kita tidak serta-merta menyiapkan berbagai aspek administratif untuk penelitian, maka kita bisa saja terlambat gitu ya. Bisa saja terlambat, bisa saja kehilangan kesempatan untuk wisuda tepat waktu, bisa saja harus memperpanjang wisuda ya, bisa saja harus mengumpulkan data dari awal. Itu yang harus dihindari. Jadi aspek administratif memang aspek yang sepele, tapi tolong seperti biasa, seperti pada umumnya teman-teman mengintegrasikannya dalam sebuah proses. Proses apa? Proses penelitian dan proses publikasi. Jadi kali ini kita akan bahas dua proses tersebut dan bagaimana setiap tahap harus kita siapkan dengan baik, aspek-aspek paperwork yang harus ada. Sehingga pada saat teman-teman nanti akan maju ke pendadaran, akan lulus, semua aspek-aspek administratif paperwork itu sudah tidak menjadi kendala. Oke, pertanyaan pertama yang paling umum adalah bagaimana kita menilai sebuah penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu tentu saja bukan masalah kontribusi yang baik ya. Oke, penelitian yang baik itu bisa saja kontribusinya baik, tetapi secara penelitian itu tidak baik. Contohnya pada saat kita melakukan manipulasi data. Atau penelitian tersebut hasilnya tidak baik, tetapi ternyata penelitian itu adalah penelitian baik kalau mengikuti secara proses. Nah, problemnya saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa penelitian yang baik itu, paperwork itu akan mengikuti proses yang udah ada. Jadi secara sederhana, proses penelitian itu diawali dengan jadwal kita, target kita, ya, fase, ya, dan sebagainya. Ini semuanya umumnya diletakkan di proposal penelitian kita atau di bab 3 ya. Umumnya di proposal penelitian. Nah, jadwal itu bukan sebatas jadwal yang sifatnya formalitas ya. Itu harus dikaitkan dengan kesanggupan Anda dan kapasitas Anda. Jadi jangan terlalu underestimate, jangan terlalu juga overestimate ya, seperti itu. Jangan juga ngepas-ngepasin gitu ya. Jangan juga ngepas-ngepasin karena studi doktor 3 tahun jadi di set 3 tahun. Nggak harus kayak gitu ya. Bisa saja secara schedule dia leap ahead gitu ya. Secara leap ahead. Ya, atau juga terlambat. It's fine ya. Yang jelas schedule dan timeline ini harus sebisa mungkin reality. Jadi saya selalu sarankan teman-teman punya semacam timetable ya. Timetable yang isinya itu schedule dan timeline yang real gitu ya. Bukan yang hanya tercatat di proposal. Berikutnya Anda juga harus menyiapkan anggaran. Ya, menyiapkan anggaran. Terutama beberapa publikasi yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mensubmit ke jurnal-jurnal yang sifatnya rapid publishing gitu ya. Ya. Sehingga riset budget harus menjadi arahan utama dulu ya. Teman-teman harus memikirkan riset budget ya ada berapa gitu ya, sehingga pada saat teman-teman nggak capable untuk mengakses jurnal-jurnal yang rapid publication ya jangan dipaksakan, lebih baik prepare jauh-jauh hari untuk jurnal yang mungkin low cost ya atau cost effective ya. Jadi research budget itu harus di awal dan harus dicatat. Saya selalu menyarankan teman-teman mencatat research budget ya
mencatat research budget dari satu hal yang sederhana mungkin di Excel atau mungkin sampai yang sophisticated menggunakan aplikasi accounting khusus untuk research budget. Jadi jangan lupakan research budget Anda. Oke. Kenapa? Karena kejadian ya pada saat tiba-tiba publikasinya keterima, teman-teman nggak punya budget, itu problematik sekali. Atau pada saat keterima budgetnya belum siap. Nah, itu harus Anda allocate first gitu. Komunikasikan ke promotor juga kalau misalnya Anda ada isu-isu terkait itu karena bisa saja ada solusi untuk menyelesaikannya. Entah itu mengikuti hibah, entah itu ada funding dari promotor itu sendiri atau dari mitra-mitra yang terhubung dengan promotor. Teman-teman harus secara terbuka open terkait dengan research budget ya. Oke. Berikutnya adalah research logbook ya. Saya selalu menyarankan teman-teman membuat research logbook ya. Idealnya harian ya. Tapi kalau nggak sanggup harian ya teman-teman mungkin bisa set secara mingguan ya. Jadi bisa saja aktivitasnya selama 1 minggu apa dicatat untuk harian ya. Jadi by default research logbook ini harian. Nah, teman-teman harus mulai menatanya ya, menyimpannya ke dalam satu tempat yang khusus. Misalnya saya meletakkannya di OneNote gitu ya, atau mungkin ada teman-teman yang meletakkannya di lokasi lain gitu ya, di aplikasi lain ya, khusus untuk research log. Oke. Kemudian setelah itu ya, research logbook yang harus selalu diperbarui ya. Oke. Ada research dataset. Nah ya, dataset ini bukan berarti dataset untuk machine learning aja ya, tetapi dataset yang umum lainnya yang umum kita gunakan ya. Misalnya form survei ya, hasil survei ya, verbatim hasil interview gitu, itu harus disimpan, semuanya harus disimpan. Bahkan aspek-aspek yang lain ya, termasuk surat izin penelitian ya, pengambilan data dan sebagainya, itu harus disimpan baik-baik. Jadi dataset ini bukan hanya sebatas untuk pengolahan data ya, apalagi data yang kita gunakan untuk machine learning, itu juga harus kita simpan. Berikutnya research outcome. Ya, research outcome ini berisi sekumpulan hasil dari penelitian kita. Misalnya berupa software, berupa proof of concept, berupa desain ya, berupa apapun gitu ya. Dan usahakan research outcome ini ya selaras dengan research timeline yang teman-teman susun. Jadi kalau research timeline-nya itu ada luaran berupa publikasi, maka research outcome ini teman-teman bisa bayangkan ada folder outcome dan di dalamnya ada publikasi. Saya selalu menyarankan teman-teman menyusun sebuah folder gitu ya, sebuah folder yang foldernya itu diberi nama outcome. Terus habis itu buat subfolder lagi ya. Beri urutan nama ya. Beri urutan nama outcome yang akan dilakukan. Misalnya folder yang pertama 1 conference ya. Conference berjudul apa ya, 2 dataset berjudul apa dan sebagainya ya. Research outcome. Oke. Setelah research outcome sudah ada, baru teman-teman mikirkan research report. Ya, saya sarankan research report ini satu berkas saja, live documents yang diletakkan di jangan di lokal ya, diletakkan harus di cloud storage yang mendukung versioning seperti misalnya Office 365 ya atau yang lain gitu ya. Sehingga teman-teman bisa balik, bisa maju dan lebih aman dari virus ya, seperti itu. Dan kalau bisa research report ini sifatnya itu collaboration dengan co-promotor, sehingga kalau promotor pengen ngasih komen, pengen bantu ngedit itu juga bisa dimasukkan di research report. Research report ini ya disertasi, laporan penelitian ya, atau tesis Anda ya. Dan saran saya pada saat membuat research report ini usahakan jadi satu berkas supaya teman-teman tidak disibukkan oleh formatting menyatukannya menjadi beberapa berkas. Ada beberapa mahasiswa yang memisahkannya dari per bab gitu ya. Nah, itu akan rentan kesalahan pada saat melakukan labeling ataupun captioning ya. Apalagi kalau pakainya nggak otomatis. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati itu untuk research report. Saya sarankan satu aja ya.
satu aja, diletakkan di cloud storage dan tersinkronisasi dengan lokal desktop teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ya, expense ya. Jadi kalau kita udah punya budget, kita coba expense-nya berapa. Expense realnya ya, bukan expense berdasarkan budgetnya. Jadi kondisi realnya berapa. Di situ nanti kita bisa melakukan strategi ya, strategi bagaimana kita menyelesaikan studi ini gitu ya, termasuk target-target publikasi dan sebagainya. Ya. Jadi ini kira-kira research paperwork ya, dan teman-teman harus melakukannya dalam satu proses, satu kesatuan yang utuh. Nah, berikutnya yang terakhir adalah publication. Publication ini salah satu output dari research outcome. Jadi research outcome bisa saja punya satu folder yang namanya publication. Publication bisa conference, bisa jurnal, bisa apapun itu, bahkan buku gitu ya. Tapi kita di sini akan bahas yang paling umum, yaitu jurnal dan conference. Jadi pertama teman-teman harus punya publication notebook. Publication notebook ini umumnya menjadi satu dengan research log. Jadi kalau saya punya satu OneNote gitu ya, satu OneNote, kemudian OneNote itu terbagi menjadi section dan pages. Ya, saya akan punya sections untuk publication saya. Ya, jadi publication notebook isinya apa? Isinya sebenarnya kopas-kopas statement-statement yang menarik yang kita temukan pada saat kita baca jurnal ya, baca publikasi ya. Yang tentu saja itu semuanya kita simpan dalam satu citation manager seperti Mendeley atau Zotero ya. Oke. Kemudian publication notebook itu kan kita akan buat satu draft. Nah, saya sarankan Anda buat draftnya di publication notebooknya, atau kalau enggak buat di satu template yang sifatnya general gitu ya. Satu template yang general. Misalnya template IEEE ya udah pakai. Dan cari jurnal yang Anda target atau conference yang Anda target dan lakukan first submission. Nah, pada saat first submission ini dilakukan, tolong dibuat satu file terpisah yang namanya first submission. Ya. Oke. Dan pada saat Anda mensubmit, tolong dicatat di dalam sebuah table dalam publication notebook tadi, kapan Anda submit. Ya, tanggalnya berapa. Tanggalnya berapa. Oke. Kemudian nanti kan ada review dan korespondensi. Begitu keluar reviewnya, tolong dicatat juga tanggalnya. Submission logbooknya. Ya. Tanggal berapa? 15, 16. Ya. Oke. Dan setelah itu teman-teman mostly kalau diterima akan melakukan revisi. Ya. Kalau diterima, maka submission logbook dilanjutkan. Submission logbook dilanjutkan dengan mensubmit submission revision. Dan disinilah teman-teman mulai membuat berkas yang kedua. Jadi berkas yang kedua ini bukan berkas yang pertama, enggak. Tapi berkas yang kedua, Anda buat copy paste berkas yang kedua, terus dikasih versinya, misalnya V2, V3 dan sebagainya. Ya. Misalnya V2 kalau misalnya itu adalah revisi yang kedua, ya seperti itu. Atau V1 kalau revisi yang pertama. Nah, sementara kalau first submission-nya Anda nggak perlu kasih V0 gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi submission version, kalau misalnya terjadi komunikasi lagi, Anda submit, kemudian ada revisi lagi, berarti dikasih V2. Ada revisi lagi V3 sampai diterima. Ya. Nah, semua korespondensi itu teman-teman capture menjadi PDF. Ya. Bisa di capture di additional manager-nya, di capture tuh gambarnya, atau emailnya di print as, save as PDF dan disertakan. Ya, disertakan dalam submission logbook tanggal berapa, terus berkasnya mana, merupakan bukti korespondensi. Ya. Sampai diterima, dibuatlah kamera ready, kemudian diupload. Setelah udah diupload, terbit, capture segera covernya, volume berapa, ya, halaman berapa dan sebagainya, editorialnya, orang-orang yang terlibat di sana, table of content-nya, ya. Oke, ISBN dan sebagainya juga tentu udah masuk ya. Oke. Kemudian publish versionnya Anda simpan lagi, versi PDF tapi Anda download dari penyedia, misalnya dari IEEE, dari ACM, ya, dari jurnal penyedianya Anda download lagi. Ini beda dengan yang kamera ready yang Anda punya ya, tapi yang sudah full edition, edisi yang sudah teredit sesuai dengan format mereka ya, dan sifatnya mungkin misalnya return di PDF ya. Kalau kamera ready yang ada di sini itu adalah dokumen gitu ya, atau PDF yang sudah melewati version PDF Express.
Sudah dipublish version, didapat ya. Kalau Anda memperoleh sertifikat, misalnya di conference, sertifikat conference, ya tolong disimpan semuanya ya. Disimpan termasuk versi semua sertifikat, presenter, author, tolong disimpan semua. Ya, kita. Oke ya, demikian ya. Semoga teman-teman sudah tercerahkan dengan apa yang harus disimpan sehingga nanti studinya lancar tanpa ada isu-isu terkait dengan paperwork. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya.